Baik, saya akan membahas satu bab yang saat ini banyak berhubungan dengan fenomena kita sekarang ini, yaitu masalah al-ghadab dan syahwat. Al-ghadab itu kalau dalam bahasa Arab namanya marah apa ya? Iya marah yang kadang di luar batas. Dan syahwat itu banyak sekali, nanti akan kita terangkan. Ini yang selama ini banyak, ya akhir-akhir ini banyak menghinggapi masyarakat kita. Kita akan bahas sedikit satu bab di kitab Ihya Ulumuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani amsilatil qalbi ma'a junudil batinah. Bab bayani amsilat ini bab yang menerangkan perumpamaan amsilatil qalbi, hati, ma'ajunudil batinah, terhadap pasukan-pasukan hati yang tidak nampak. Jadi yang maksudnya di sini yang nanti yang akan kita bahas itu marah dan syahwat. Jadi sebetulnya di dalam hati kita itu kemarin kan ada yang nampak, ado itu ya tangan, mata dan lain sebagainya. Tapi di samping itu sebetulnya ada juga yang al-batinah, yang tidak nampak pasukan hati itu. Salah satunya apa? Syahwat dan marah. Syahwat dan marah. Ini sangat penting sekali karena banyak hadis yang menerangkan tentang masalah marah. Nanti akan kita bahas sedikit sambil kita ini hadisnya. Ya alam, ketahuilah anna jundayil qadabi wal syahwati, sesungguhnya pasukan al-ghadab itu marah, wasyahwati dan syahwat, iku kot yang qadiyani, itu kadang-kadang tunduk lil qalbi, terhadap hati, inqiyadan, yang ketertundukannya itu tamah, sempurna. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia bisa mengendalikan al-ghadab tadi dan syahwat tadi itu dengan sempurna. Jadi dia bisa menguasai marah dan syahwat tadi. Fayunuhu, maka sesungguhnya menolong fayunuhu, maka menolong tadi al-ghadab sama hati tadi kepada hati, dzalika ala tariqohi, yang demikian itu atas jalan hati, alati yasluquhu, yang menempuh apa hati tadi, wa tahsunu, dan menjadi baik, murafatakuhuma, pertemuan keduanya, maksudnya al-ghadab, syahwat sama hati tadi, fi safari alladhi huwa, dalam menempuh perjalanannya. Jadi maksudnya begini, jadi di dalam hati itu kan ada syahwat sama al-ghadab. Kalau mereka bisa ditundukkan oleh hati, maka di sini diterangkan ghadab dan syahwat tadi bisa menjadi teman, bisa menjadi teman hati untuk menjalani safar beribadah kepada Allah. Maksudnya kan kemarin kita bilang bahwa sebetulnya kehidupan kita ini itu adalah safar, perjalanan menuju Allah. Jadi sebetulnya kita ini sekarang itu sedang dalam safar, perjalanan menuju Allah. Nah, banyak sekali hadis sebetulnya yang menerangkan tentang al-ghadab dan syahwat. Jadi kalau ada beberapa hadis beliau Rasulullah bersabda bahwa
Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat secara fisik, fisiknya kuat, ini perang itu kuat. Tapi beliau berkata, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi dia yang bisa mengendalikan nafsu itu, amarah itu, nafsunya ketika dia sedang marah, kata Rasulullah. Jadi orang yang kuat itu sebetulnya orang yang bisa mengendalikan amarahnya, nafsunya ketika sedang marah. Itu sangat susah. Jadi orang yang marah itu ada akal sehatnya itu udah hilang, Pak. Jadi orang yang sudah marah itu akal sehatnya udah hilang. Itu saya pernah lagi naik mobil itu, di depan saya itu nyerempet. Wah, terpaksa berhenti karena apa? Ini berdua ini marah sama marahnya berantem sebenarnya di jalan. Berantem tonjok-tonjokan di jalan, saya ketawa aja lihatnya. Begitu orang kalau udah marah itu kadang udah nggak terkendali, akal sehatnya itu udah hilang. Dan biasanya orang yang marah itu, kata Ibnu Qayyim, itu ada beberapa hal, di antaranya karena kesombongan. Orang yang mudah marah itu biasanya karena sombong. Tapi Ibnu Qayyim itu dibagi dua kesombongan itu. Kalau togo itu karena kekuasaan, merasa berkuasa, dia sombong karena berkuasa. Sama mago itu, mal itu artinya orang yang sombong karena harta benda, kekayaan. Ini yang harus kita hindari. Orang yang berkuasa biasanya sombong, atau orang yang biasanya berkelebihan harta benda biasanya sombong. Itu banyak di Al-Quran. Kalau togo itu misalkan si Fir'aun itu togo itu. Jadi orang yang sombong karena kekuasaannya. Dan sekarang banyak. Bapak bisa lihat di jalan aja itu orang yang, maaf kata nih, yang mobil-mobil berplat apa itu kalau di jalan nggak ada aturan. Karena merasa sombong, merasa pejabat, sombong di jalan itu seperti jalan milik sendiri ya. Jalan macet juga seperti itu. Juga ada orang yang sombong karena kekayaannya. Kaya, kalau orang sombong biasanya meremehkan orang yang tidak mampu. Makanya kalau kita belajar ilmu hikmah itu, hal-hal seperti ini kalau kita nanti sudah belajar dengan baik, bukan hanya berilmu tapi berhikmah, itu nanti di situ Pak, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita di saat kita punya kekuasaan atau di saat kita punya kekayaan. Kita tidak akan sombong. Waqat yastasiyani, dan kadang-kadang yastahiyani itu membangkang keduanya, apa, al-ghadab sama syahwat tadi, alaihi kepada hati, istiqsa'a bagin, itu pembangkang. Istiqsa' itu membangkang, bagin itu sebenarnya memberontak juga, watama rutin, dan memberontak juga. Maksudnya begini, istilah biasanya kalau Al-Ghazali itu mengistilahkan pemberontakan itu dua kata. Bagin itu kalau istilah kita, kalau kemarin itu bugot. Kalau kita tahu bugot itu pemberontakan secara politik. Kalau tamarudin itu pemberontakan secara bersenjata. Jadi maksudnya bugot itu pemberontakan secara politik, kayak maaf ya,
Gus Dur dilengsarkan diganti Megawati, itu kan nggak ada. Itu sebenarnya bobot, itu pemberontakan, tapi nggak ada perang, diturunkan. Kemudian Thaksin ya, Perdana Menteri Thailand, itu bobot tuh. Jadi waktu waktu Thaksin di luar negeri, tiba-tiba dikudeta, tapi nggak ada pertempuran. Tapi kalau Tamahudan itu seperti Libya sekarang itu memberontak kan rakyat sampai perang-perangan. Itu dua istilah. Hatta yang lakuhu, sehingga yang maka memiliki keduanya al-ghadab sama syahwat tadihu kepada hati, wa yasta'ibadahu, dan memperhambakan keduanya itu kepada hati. Jadi begini Pak, kalau ghadab sama syahwat itu sudah menguasai hati, maka dia akan memperhambakan. Jadi yang melangkah itu memiliki, artinya kalau bahasa Inggrisnya memiliki hati. Kalau ibadah abdi itu dari kata abdi itu memperhambakan, bahasa Inggrisnya enslaving, memperhambakan. Jadi kalau ghadab sama syahwat tadi sudah memperhambakan hati, itu bahaya Pak ya. Jadi hati kita itu bukan mengontrol marah sama syahwat, tapi kebalik, syahwat yang akan mengontrol hati kita. Sama ghadab tadi, marah itu udah kebiasaan. Kalau itu orang udah hatinya dikuasai, marah itu ya jadi temperamen. Setiap hari ya dia temperamennya ganas. Setiap kata, setiap ngomongnya nggak terkontrol. Sama sama anak istri juga begitu kadang. Ringan tangan seperti itu. Karena dia tidak bisa menguasai hatinya. Jadi marah sama syahwat itu sudah menguasai hati. Wa fihi, dan dalam yang demikian itu, maksudnya yang dikuasai tadi, halakuhu, maka menjadi kerusakan hati. Barqitauhu, dan terputusnya ansafarihi alladhi bihi wasuluhu illa sa'adatil abadi, maka akan menjadi kerusakan hati dan menjadi terputusnya hati dalam perjalanan ke Allah tadi, dalam menuju kebahagiaan yang abadi. Maksudnya begini, ini memang agak susah. Begini, kalau ghadab sama syahwat tadi sudah menguasai hati, maka hati itu akan rusak dan dia akan terputus dari ibadah kepada Allah. Ini salah satu contoh begini Pak. Fenomena sekarang ini yang sangat ini kan medsos. Ya, fenomena medsos itu luar biasa sekali. Jadi kadang mungkin kita harus mengingatkan di sini, untuk saya sendiri juga untuk jamaah, bahwa kadang-kadang kita men-share di dalam medsos itu dengan tanpa berpikir terlebih dahulu. Kita lupa bahwa nanti di akhirat itu setiap kata yang kita ketik, setiap yang kita share itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kita harus hati-hati. Apalagi menjelang pemilu ini, Masya Allah, orang tuh kayak kehilangan akal sehat. Nuduh sana, nuduh sini, fitnah sana, fitnah sini. Nah, sebetulnya sekarang itu kalau menurut saya yang paling beruntung siapa? Menurut Bapak? Yang paling beruntung itu ya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Difitnah sana, difitnah sini. Apa yang
di-share fitnah itu nanti bukan ghibah, dosa besar. Kadang nggak disadari, share, oh ini share, dipikir itu namanya dosa jariah. Belum tentu benar. Kalau benar pun itu ghibah, kalau nggak benar bisa fitnah. Nah kalau kita share terus orang yang kita share nge-share lagi, waduh berapa juta. Jadi kita itu dosa jariah itu. Kita bisa ikut dosanya dari orang nge-share lagi itu berjuta-juta. Makanya begini, ya ini kita harus arif, harus bijaksana. Janganlah kita ikut-ikutan hal-hal yang sebetulnya berbahaya untuk akidah dan untuk amal kita. Kalau kita menerima berita itu kita baca baik-baik. Kita baca baik-baik. Kalau memang itu mudarat jangan di-share. Udahlah kita keep untuk diri kita. Ya, jangan sampai kita terkena dosa jariah dari situ. Sekarang masalah, maaf, saya bukan oposan. Kalau Bapak ingin memilih, Bapak sholat tahajud aja. Sholat tahajud atau sholat istiqoroh, ini presiden mana yang akan saya pilih. Insya Allah, Allah akan ngasih petunjuk pada kita. Jangan ikut-ikutan larut dalam fenomena medsos sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya kebanjiran link-link yang menuduh si ini begini, si ini begini, si ini begini. Dan saya yakin bapak-bapak juga menerima. Ya, saya mengingatkan mulai sekarang nih kita harus hati-hati Pak. Gak usah ngikut nge-share yang berita-berita yang biarlah mereka sendiri yang menanggung. Kita yang sudah belajar mengenai masalah ini, ya kita keep aja di diri kita sendiri. Ya, itu saya mengingatkan saya sendiri juga untuk bapak-bapak kita sekalian, keluarga kita. Ya, jangan sampai dosa-dosa jariah itu nanti menghapus amal kita. Kalau bapak ingin menentukan pilihan, bapak sholat istiqoroh. Allah nanti yang akan memberikan yang terbaik. Begitu caranya. Yang kedua mengenai syahwat. Saya itu heran fenomena 80 juta itu Pak. Bapak mungkin sudah tahu ya, bapak-bapak fenomena 80 juta. Saya heran. Padahal Rasulullah itu sudah menerangkan di rumah itu sudah ada yang suci, yang halal. Kalau kita lakukan ibadah itu termasuk ibadah, pahalanya besar sekali. Seperti kalau perang seperti membunuh 10 musuh, kita berkumpul sama istri. Ya tapi memang begitu syahwat itu. Di luar yang mahal, yang kotor, yang Masya Allah nanti bisa penyakitan itu Pak. Tapi ya tetap aja orang itu ya mau gitu loh. Tanggat itu luar biasa. Makanya ada hadis juga begini, ada hadis pada waktu Rasulullah selesai perang, salat perang Uhud kalau nggak salah, beliau bersabda, roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita itu baru datang dari jihad yang kecil, jihad yang kecil menuju jihad yang besar, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, jihad besar mah ini perangnya udah luar biasa ini, kok masih kecil, kata Rasulullah. Mungkin sahabat bertanya, apakah nanti ada perang yang lebih besar lagi? Bukan, kata Rasulullah. Jihad yang besar itu jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar tuh Pak. Apalagi kalau Bapak itu punya fasilitas. Ini yang bahaya.
Kalau orang melakukan tapi dia tidak punya kemampuan, itu sudah biasa. Mau ini uangnya terbatas, ya kan? Atau orang uangnya terbatas, atau orang nggak punya kekuasaan. Tapi kalau orang punya kekuasaan, orang punya uang fasilitas, tapi dia mampu mengendalikan diri, itu namanya udah jihad yang besar. Bapak pengen yang 80 juta, bapak uangnya miliaran, pengen yang 80 juta itu, tapi Masya Allah, takut zina, dosanya termasuk dosa besar itu. Bapak bisa mengendalikan, itu luar biasa. Itu yang dimaksud Rasulullah di sini. Jihad besar itu seperti itu. Bapak punya kekuasaan, banyak bapak punya kekuasaan. Ada orang datang ngurus izin seret, berapa? 500 juta. Dan sekarang seperti itu saya ngurus izin sedikit 50 juta, sedikit 100 juta, seperti itu. Tapi kalau bapak waktu itu punya kekuasaan, ada ngurus izin, orang ngasih amplop, nggak perlu, bapak saya urus dengan baik, duitnya dikembalikan, nggak usah diterima. Itu namanya jihad besar. Itu yang jihad besar itu seperti itu. Kita punya kemampuan, baik harta maupun kekuasaan, yang kita bisa menggunakan itu, tapi itu tidak kita gunakan, itu namanya jihad besar. Karena kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu itu? Walil qalbi, dan dalam hati itu juntun, itu ada tentara akhir yang lain, bahwa yaitu maksudnya tentara itu satu al-ilm, satu ilmu, wal hikmah, dan hikmah, wal tafakur, dan tafakur. Jadi untuk melawan dua tadi Pak, untuk melawan ghadab dan syahwat tadi, kata Imam Al-Ghazali, itu Allah sudah ada juga mengilhamkan di dalam diri hati kita itu ilmu, hikmah, dan tafakur. Nah ini yang menarik Pak ya. Jadi Al-Ghazali itu selalu dalam ulasan beliau, ilmu dan hikmah itu nggak bisa dipisah. Dalam bab-bab di sini banyak bab, ilmu dan hikmah itu nggak bisa dipisah. Karena apa? Orang yang berilmu saja itu seperti pohon berbuah, tapi buahnya itu pahit. Orang makan juga nggak bisa, atau busuk. Jadi dia berbuah. Ada ilmu, ada buahnya, tapi orang menikmati nggak bisa. Dirinya pun nggak bisa, karena nggak punya hikmah. Saya tanya, sekarang saya tanya, iblis itu berilmu nggak? Berilmu. Iblis itu alim Pak. Iblis itu tahu hakikat Allah, itu tahu. Orang dia berdialog dengan Allah, dia disuruh sujud. Dan iblis itu tahu seluruh ayat yang diturunkan ke manusia, itu Taurat, Injil, Al-Quran. Iblis tahu, karena dia mengikuti terus. Jadi iblis itu alim. Tapi kenapa dia terkutuk? Karena dia sombong, karena dia nggak berhikmah. Hikmahnya yang penting. Sekarang fenomena, maaf, saya kritik lah, bukan orangnya. Kelompok kayak Islam liberal, liberal Islam itu memang di dalamnya orang-orang nggak berilmu. Oh berilmu Pak, itu lulusan Kairo, lulusan Al-Azhar, itu berilmu semua orang di dalamnya. Tapi lihat apa yang di-share mereka, apa yang difahamkan, itu nggak berhikmah. Mereka berilmu, ilmunya tinggi, baca kitab itu mereka di sana sudah belajar, tapi nggak berhikmah. Jadi ilmunya itu nggak ada apa-apa,
nggak menambah dia ketakwaan dia kepada Allah sedikit pun. Ya ini harus hati-hati, Pak kita. Jadi kita taklim seperti ini Pak. Baik. Orang yang berhikmah itu harus berilmu dulu. Yang berilmu baru berhikmah. Jadi nggak bisa orang langsung berhikmah, nggak bisa. Ya, jadi taklim seperti ini malam minggu. Taklim di tempat yang lain, subuh berjamaah kan ada juga yang hari Minggu. Kita perlu mencari ilmu, banyak ustaz, cari ilmu. Tapi setelah itu kita memohon kepada Allah untuk berhikmah. Karena ilmu tanpa hikmah itu nonsense. Ya kayak iblis, dia berilmu, hakikat Allah itu tahu iblis itu. Dan dia iblis itu berkomunikasi dengan Allah. Allah suruh sujud, tapi dia sombong, dia nggak berhikmah. Itu. Dan kalau Bapak masih ingat, ini sedikit. Ada seorang dokter, kalau dulu di TV terkenal, yang mau fasir terkenal, saya dulu mengagumi beliau. Tapi di suatu saat beliau ditanya masalah hijab, karena putri beliau ternyata nggak berhijab. Presenter di TV juga, bahwa hijab itu sebetulnya nggak wajib, cuman kepantasan aja. Ini kata-kata yang pendangkalan akidah itu seperti ini, Pak. Padahal sudah Allah itu menurunkan ayat hijab itu ya harus ditaati. Dulu sampai orang pastor hijab ini kelambu-kelambu itu ditarik untuk menutup itu. Lah kalau cuma untuk bahwa itu kepantasan itu relatif. Relatif. Kalau Bapak maaf kata pakai celana pendek di barat sana udah biasa. Itu kepantasan namanya berhijab. Maafkan kalau Bapak maafkan kalau pergi ke pantai itu bikini itu lumrah di sana, pantas. Tapi apakah itu menurut saya benar? Jadi seperti itu. Jadi dia berilmu, ilmunya tinggi, ahli mufasir. Tapi ternyata nggak berhikmah, ilmunya itu nggak ada, nyantol di hatinya untuk bertakwa itu nggak ada. Seperti itu. Ada juga cerita kalau Bapak baca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 78. Itu cerita mengenai Sulaiman. Jadi dari sini mufasir itu Ibnu Qayyim berkata bahwa hikmah itu tidak melihat umur. Biasanya kan kalau di kita umur 40 tahun itu biasanya hikmah itu turun. Itu biasanya umur 40 tahun. Tapi pada waktu Sulaiman umur 14 tahun, Nabi Sulaiman itu umur 14 tahun. Jadi bapaknya itu Nabi juga, Nabi Daud. Ini cerita sedikit ya Pak. Cerita sedikit. Itu Nabi Daud pernah didatangi oleh dua petani dan pengembala. Nah, pengembala ini kambingnya memakan tanaman anggur petani. Ceritanya. Nanti silakan baca surat Al-Anbiya ayat 78. Kemudian mereka menghadap Nabi Daud. Nah, tanya Nabi Daud, benar kambingmu memakan tanaman yang benar? Kata Nabi Daud, kambingmu dikasihkan petani. Nah, pada waktu itu Nabi Sulaiman itu umurnya 12 tahun. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayahku, saya mempunyai usul yang lebih baik. Apa itu? Jadi usulnya Nabi Sulaiman itu yang punya kambing disuruh benahi dulu tanamannya anggur ini. Lah selama anggur ini dibenahi sampai seperti semula, kambingnya ini dikasihkan orang yang punya kebun supaya dia bisa memanfaatkan susu, bisa memanfaatkan bulunya dan yang lain-lain.
Setelah nanti tanamannya seperti semula, nah, dikasihkan lagi, kambingnya dikasihkan lagi. Nah, itu Allah berfirman bahwa Dia sudah memberikan hikmah. Jadi kasusnya sama, kasusnya sama. Tapi ternyata usulan Nabi Sulaiman itu lebih berhikmah. Beliau ini sama-sama Nabi. Jadi Nabi Daud yang sudah sepuh, yang sudah tua, ternyata kalah berhikmahnya dengan anak beliau yang masih umur 14 tahun. Jadi ceritanya kalau Bapak nanti silakan baca nanti surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 80. Jadi hikmah itu nggak melihat umur. Jadi kita, tapi hikmah itu bisa diusahakan. Ya, kita dengan berdoa, dengan ini bisa hikmah itu diusahakan. Ya. Jadi ini hikmah ini luar biasa. Jadi kadang banyak sekali sekarang orang yang berilmu tapi hikmahnya nggak ada. Adab, bukan adab ke orang tua ke gurunya nggak ada. Adabnya nggak ada. Berilmu tapi nggak punya adab. Padahal adab itu faul ilmu, padahal adab itu lebih tinggi dari ilmu. Saya ada di daerah saya bukan ini. Dia dulu ngaji, teman saya ngaji. Dia sekolah di luar negeri di Madinah. Tapi setelah pulang itu nggak ada adabnya. Menyelisihi gurunya pakai kunut, dia nggak pakai kunut, sengaja gitu, supaya dia kelihatan berilmu. Dia berilmu, ilmunya lebih tinggi mungkin dari guru yang sebelumnya di kampung, tapi dia nggak punya adab. Jadi seakan-akan menunjukkan keilmuannya, dia menyelisihi gurunya. Itu Pak. Padahal adab itu lebih tinggi dari ilmu. Makanya orang yang berilmu tapi nggak punya adab itu ilmunya kosong. Apalagi orang yang berilmu tapi nggak berhikmah, kosong. Dia cuma hanya bisa bicara, memberitahu siapa kepada orang, memberikan ini kepada orang lain, tapi ternyata dia di dalam dirinya sendiri aja dia nggak berhikmah, nggak punya adab. Seperti itu. Saya teruskan. Kamu saya tis'afuhu, seperti jadi nanti tadi sudah saya terangkan ya, seperti yang diterangkan dan nanti dari dalam kitab ini diterangkan nanti masalah ilmu, hikmah dan tafakkur. Wa haqqahu, dan seharusnya apa hati itu asta'ina, itu maksudnya meminta pertolongan gitu ya, bihadzal judi, terhadap pasukan ini. Maksudnya seharusnya hati itu meminta pertolongannya kepada ilmu, hikmah dan tafakkur tadi. Fa'innahu, karena sesungguhnya hu itu maksudnya ilmu, hikmah, tafakkur itu Hizbullah Ta'ala, itu kubu Allah Ta'ala. Ala jundaini akharaini fa'innahuma qad yaltaqiyani bil hubus syaitan. Jadi sesungguhnya, jadi menurut Imam Ghazali seharusnya hati kita itu Pak, supaya kita tidak dikuasai oleh ghadab dan syahwat tadi, kita harus meminta pertolongan atau mengedepankan ilmu, hikmah dan tafakkur tadi. Karena itulah menurut Imam Ghazali itu kubunya Allah. Jadi Allah mengenal itu. Kalau ghadab dan syahwat tadi itu disebutkan sebagai kubunya syaitan. Jadi ini sebetulnya lumrah pertarungan antara kubu baik Allah gitu ya,
pencernaannya baik, dan kubu syaitan, kubu yang jelek. Betul. Sudah habis. Cepet. Sebetulnya masih banyak ya, masih banyak. Aduh, waktunya saya takut nanti kelamaan. Udah kakinya udah pada kecenutan saya lihat. Jadi intinya begini. Alhamdulillah, semoga ini menjadi barokah buat kita semua. Sebetulnya ini ada kata-kata menarik, tapi begini, intinya begini. Dalam diri kita itu ada kubu ghadab dan syahwat, dan untuk melawan ghadab, marah dan syahwat itu kita punya dua senjata juga, yaitu ilmu, hikmah dan takabbur. Harusnya kita itu mengedepankan ilmu, hikmah dan takabbur itu untuk mengeliminir marah dan syahwat. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau Bapak pengen marah dan syahwatnya itu hilang, pertama Bapak harus mengaji, taklim, berilmu, punya ilmunya. Setelah punya ilmunya, baru kita memohon untuk berhikmah tentang ilmu kita. Ya, berhikmah supaya ilmu kita itu bermanfaat. Kita diberikan Allah ilham untuk berhikmah tentang ilmu kita. Kemudian kita bertafakur, merefleksikan diri. Ya, ini penting. Jadi saya harap kita semua meluangkan waktu untuk bertafakur tentang diri kita dan dosa-dosa kita. Contoh sederhana Pak. Ini sebelum saya akhiri, saya kasih contoh sederhana sekali. Bapak pernah nggak membayangkan masjid kita ini saya ini? Pernah nggak? Kalau berdiri pas sholat itu masjidnya bagus sekali. Alhamdulillah. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu waktu saya baru pindah. Beliau makanya saya Ustaz Nizar dan Masa. Subhanallah. Dulu saya masih ingat beliau ini kalau pagi itu ngomongin di masjid untuk memanggil kita semua untuk beramal untuk perbaiki masjid. Saya masih ingat Pak, itu masih di bawah. Ini pas jelek itu. Coba tahunnya apa seperti itu. Dan beliau Pak Muji, Masya Allah, amalnya. Jadi bayangkan Pak, ini selama masjid ini nanti dipakai, beliau ini Iza, Pak Muji, kita yang beramal itu, amal kita selalu di situ sampai nanti kiamat, sampai masjid ini dipakai. Coba pernah nggak bertafakur seperti ini? Masjidnya bagus banget. Dari mana? Dan tahu nggak, orang yang mengajak kebaikan itu pahalanya sama kalau orang yang diajak itu mau. Bapak bayangkan, misalkan Pak Ustaz beliau ini ngomong di masjid, ayo beramal bangun masjid. Orang beramal bangun masjid kan dapat pahala tuh Pak orangnya. Tapi beliau ini Pak Ustaz Nizar, Pak Muji itu dapat pahala juga. Ini namanya amal jariah. Jadi berlipat-lipat. Bayangkan Pak, amal. Kita rugi nggak Pak? Rugi nggak kita yang nggak pernah menyumbang untuk masjid ini? Selama masjid ini kita pakai begini nih, berkali seperti ini, kemudian ilmunya bermanfaat. Misalkan saya Ustadz mengingatkan Bapak, kemudian Bapak melakukan, kan Bapak dapat pahala tuh, Ustadznya dapat pahala tuh, karena Ustadznya mengingatkan.
Pahalanya ini sama juga. Pak Nizar, Pak Muji yang sudah membangun masjid, dibayangkan Pak. Itu amal jariah itu seperti itu. Tapi kan kita jarang berpikir seperti itu, bertafakur. Ya Allah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Makanya saya salam hormat saya Ustaz Iza. Beliau saya tahu banget karena waktu saya di sini dulu, waktu saya kesini Pak, saya sering tuh waktu bangun masjid ini kita umumkan siapa yang mau nyumbang 200.000, 500.000 dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Ya semoga itu menjadi renungan buat kita semua. Ya, masjid ini sudah bagus sekali. Ya semoga kita bisa melakukan ini fasilitas yang baik. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga fasilitas ini menjadi baik, menjadi kebaikan buat kita semua, menjadi amal jariah buat kita semua. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sebetulnya masih banyak bab yang harus kita bicarakan, tapi waktunya tidak memungkinkan. Mari kita mohon kepada Allah tentang dan bertaubat tentang dosa-dosa kita. Baca istighfar terus, baca sholawat. Saya mengingatkan, apalagi kalau malam Jumat seperti kemarin, harusnya kita banyak beristighfar dan banyak baca sholawat. Itu yang Rasulullah wasiatkan kepada kita. Dan semoga amal kita ini menjadi amal yang baik, menjadi amal pelebur dosa-dosa kita. Semoga nanti di akhirat, waktu kita dihisab, ditimbang, amal kita menjadi amal yang baik. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau dalam tikalaku atau perbuatan saya yang salah. Semua kesalahan ada dari diri saya sendiri, kebenaran ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan hikmah juga kepada anak-anak kita. Jadi demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.